Titik terendah banyak ya, orang tuaku bercerai itu titik terendah. Aku bercerai juga itu titik terendah. Tapi ternyata setelah sekian lama aku menyimpulkan, aduh makasih banget ya Allah gitu. Aku pernah dikasih kesempatan di titik terendah, susah ketemu anak juga pernah gitu ya. Tapi sekarang saya bicara, aku adalah orang yang paling selalu ingin bersyukur aja gitu. Karena kalau Allah ingin menjatuhkan mungkin aku gak akan begini. Gak bisa sesehat ini gitu dengan segala persoalan hidup ya. Tapi mungkin udah terpuruk dari kemarin. Tapi karena Allah sayang sama aku masih dikasih keselamatan, masih dikasih kesempatan untuk terus hidup. Nah isinya apa nih? Makanya aku sekarang udah gak mau mikir orang yang jahat sama aku gitu. Orang yang jahat ya biarin aja. Dan juga bukan aku yang berhak untuk menghukum orang-orang itu. Siapapun itulah di masa lalu aku gitu. Nah sekarang yang tinggal ke depan adalah gimana caranya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi gak usah mikirin orang, mikirin diri aku sendiri sama yang pasti mendoakan Feral, Atala sama Fania. Karena buat aku mereka bertiga adalah anugerah yang dikasih sama Allah gitu. Sampai detik ini. Jadi PR-ku sekarang hanya, aduh gimana ya caranya ya Allah. Saya harus bisa lebih baik secara pribadi sebagai ibu untuk bisa jadi contoh yang baik buat Feral, Atala, Fania, apalagi Fania ya gitu. Jadi hari-hari aku sekarang ya ampun makasih banget nih Allah gitu. Jadi hanya pengen lebih ini aja, pengen lebih down to earth, pengen lebih sama orang lebih humble gitu. Itu aja sih. Jadi masa lalu titik terendah tuh buat aku bukan titik terendah, tapi itu adalah tes dari Allah yang membuat seorang Vena harus lebih baik dari hari ke hari. Ya pasti karena sayangnya Allah lah ya. Tapi daripada itu yang paling penting karena ibuku sih gitu. Jadi makanya kenapa aku sekarang kalau di Instagram agak melankolis ya. Kalau dengar kajian tentang gimana berharganya seorang ibu itu aku akan selalu upload ya gitu. Sebagai penghargaan aku terhadap mamaku nih, Mama Ayu gitu. Karena mungkin selama aku hidup mungkin secara sengaja nggak sengaja aku pernah menyakiti hati mamaku gitu. Nah sekarang aku juga jadi mama, aku mengharapkan bahwa anak-anakku juga jauh lebih respect sama aku dari hari ke hari di masa tua aku nanti gitu. Jadi kenapa aku bisa survive karena aku dididik sama dibesarkan oleh perempuan yang super power yaitu mamaku. Yang sangat gak pernah lelah untuk mendampingi aku, mendoakan aku di saat susah, di saat senang. Dan dialah orang yang menurut aku pahlawan ya karena dia gak pernah keadaan dia lebih sulit, dia nggak pernah cengeng. Jadi aku kalau ngelihat bagaimana belajar kehidupan ya lihat aja mama, nggak usah jauh-jauh gitu. Karena dia perempuan yang sangat tough ya, nggak pernah tuh yang menangis berdarah-darah apapun cobaan hidup. Jadi ya alhamdulillah punya mama kayak gitu. Mungkin kalau mamaku nggak ngajarin aku bagaimana nilai kehidupan, mungkin aku udah salah jalan, bisa aja. Jadi aku percaya banget kekuatan seorang ibu tuh maha dahsyat gitu. Oh mungkin lah, bisa lah. Keluarga tuh hancur, tapi kalau ibunya bener, insya Allah anak-anaknya bener gitu. Kalau anak-anakku bukan menguatkan aku ya, tapi mereka motivasi buat aku gitu. Kalau menguatkan aku pasti ibuku, tapi kalau yang menguatkan aku adalah ibuku, tapi kalau yang membuat aku kuat adalah bagaimana caranya anak-anakku bisa terus belajar dari aku, karena itu kan turun-temurun. Kalau kita lihat anak nih, lihat ibunya fragile, ya pasti dia fragile. Makanya aku harus ya meskipun terseok-seok ya beberapa tahun yang lalu gitu ya. Tapi at least aku sekarang udah ngerti makna hidup tuh ya. Makna hidup itu adalah bagaimana kita berpegangan aja sama Allah. Karena Allah akan nuntun kok gitu. Tapi kalau kita gak yakin adanya Allah dalam diri kita, nah itu yang masalah. Itu yang bikin orang salah jalan. Dan karena perceraian orang tua, karena perceraian aku sendiri yang begitu banyak menimbulkan tekanan pada saat itu membuat aku yakin memang hanya Allah penolongnya. Tapi kalau nggak dikasih cobaan yang beng, pasti orang nggak ngerti nih, nggak bisa ngomong gini nih gitu. Jadi ya buat aku ya anak-anak mereka belajarlah dari mamahnya gitu. Sebenarnya sih terutama Feral juga ya. Selama hampir aku 9 tahun bercerai itu nggak pernah ada hal yang kita bicarakan tentang perceraian. Karena tuh nggak pernah dibahas. Semua pakai bahasa doa, semua pakai bahasa kalbu, semua pakai bahasa perbuatan aja. Makanya kan kalau dulu aku digosipin dari A sampai Z semua yang jelek-jelek itu kan berbalik. Karena waktu yang menjawab. Dan aku percaya banget anak-anakku kan bisa menilai, dia makin dewasa. Dia bisa lihat apa sih yang ibunya kerjakan keseharian gitu.
Dan alhamdulillah waktu menjawab bahwa mereka tahu siapa ibunya. Makanya kenapa aku bikin YouTube, itu legacy sih buat aku. Bahwa kalau aku udah gak ada lagi di dunia ini, yang mereka bisa lihat adalah hal-hal baik gitu. Perbuatan-perbuatan baik melalui YouTube channel. Ya untung aja hidup di zaman sekarang ya, kita bisa menunjukkan film kita ditonton oleh semua orang termasuk ya anak-anakku gitu. Oke, jangankan viral ya, umur segitu saya juga waktu itu pengen, aduh kayaknya udah hampir juga, karena kan nggak ketemu anak ya, buat aku tuh satu hal yang paling menyakitkan ya bagi seorang ibu. Tapi kan aku bilang tadi bahwa kalau kita diselamatkan oleh Allah, hal-hal yang kayaknya hampir terjadi tapi itu nggak akan terjadi. Begitupun dengan viral. Nah jadi sekali lagi kalau aku sih ngelihatnya yang udah lewat, dan aku lihat Feral sekarang jauh lebih mature ya, jauh lebih sukses juga. Tinggal PR-nya adalah doain anak-anak itu aja sih. Kalau yang masa lalu udah gak bisa di rewind, hanya bisa jadi pembelajaran ya. Makanya kan aku lama nih gak sembarangan mencari jodoh, karena aku gak nyari juga gitu. Untuk supaya tidak lagi salah jalan misalkan, atau salah memilih orang misalkan. Jadi nunggu aja nih jodoh dari Allah. Dan anak-anakku kan lihat bagaimana ibunya berdedikasi sepanjang 9 tahun, tidak mikirin diri sendiri, hanya mikirin bagaimana anak-anak ini tumbuh berkembang sampai Feral udah 25 tahun sekarang, Atala 22 tahun. Karena udah cukup dedikasi aku, udah cukup aku membesarkan, udah cukup aku mengurusi mereka dari 0 tahun sampai sekarang Feral bisa sukses. Ya sekarang mereka harus punya tanggung jawab sendiri terhadap hidupnya sendiri, tapi aku tetap doain. Iya mungkin dibilang gitu kali, nggak ada target kalau buat jodoh. Karena kalau ada target mestinya udah menikah ya dari kemarin. Karena juga bukan 9 tahun aku tidak mengenal beberapa macam karakter orang ya. Tapi buat aku orang yang bisa menjadi suamiku tuh adalah orang yang bisa jadi imam sih. Apalagi alhamdulillah dengan aku sudah hijab sekarang nih gitu. Yang aku cari kan bukan karena kaya, bukan karena pejabat, tapi yang orang bisa jadi imam bagi semua sholat-sholat aku, yang bisa membawa kebaikan aku dan anak-anakku dunia akhirat. Wah itu kalau nggak dari Allah kayaknya susah ya, karena mata manusia tuh bisa salah. Karena mata manusia pasti carinya oh harus kaya, oh harus ganteng, oh harus yang siapa gitu. Tapi kalau itu jodoh dari Allah, ya tiba-tiba aja dia datang dan membawa satu kebaikan. Karena aku yakin kalau rumah tangga itu bukan karena kaya gitu, dia akan bertahan. Karena aku pernah ngalamin kan. Tapi kalau kita tidak melibatkan Allah dalam perkawinan kita, itu fragile banget. Dan aku nggak mau di titik itu lagi. Jadi dia harus bisa jadi imam. Nomor 1 yang aku tes, bisa nggak dia jadi imam aku kalau sholat? Bacaannya bagus nggak? Kalau soal namanya dia kaya atau enggak tuh bonus. Karena aku yakin banget toh aku pernah ngalamin perkawinan semuanya dari 0. Tapi kesalahannya tidak melibatkan Allah. Tidak sakinah, mawadah, warohmah. Imam itu harus berperan. Nah kalau kita sudah punya imam yang baik, itu rezeki akan datang. Jadi aku cari adalah orang bisa jadi imam. Nah itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.